Baik, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan di sini Pak Hans Sayadi Wirawan. Pak Hans ini adalah ketua dari grup 121 periode bulan Januari, Pak. Ya, bulan Januari. 3 Januari, Pak Eko. 3 Januari yang sudah 5 bulan lalu. Ya, jadi sesuai dengan standar kita, apabila sudah 4 bulan, maka kemungkinan V terbalik sudah didapatkan. Tetapi di sini ada 5 orang yang ingin menyampaikan testimoni bersama-sama dipimpin oleh Pak Hans. Jadi di sini ada Pak Hans, ada Bu Dini, ada Pak Anwar Wahab, ada Pak Burni, dan Pak Karsono. Oh ya, Pak Hans, mentor penyeliannya dan mentor pendampingnya siapa? Pak Sonson dan Ibu Carkini. Oh ya, ada di sini ya, Mas Freddy? Pak Sonson. Ada, Pak, ada. Ada ya, Pak Bu Carkini? Hadir. Ya. Oh, hadir. Sebentar lagi ini ya, Pak ya. Oh iya, Bu, saya tunggu deh. Ini seharusnya kabar gembira buat para mentor ini. Itu bayangkan, murid-muridnya banyak yang sembuh. Ini akan memotivasi banyak orang. Silakan, Pak Hans. Oh ya, ini yang menerima siapa saja waktu itu, adminnya? Adminnya, oh kalau saya Ibu Ria. Ibu Ria ada, Mbak Ria ada. Kalau Pak Burni dan yang lainnya saya nggak tahu. Biasanya satu grup sama. Oh, sama gitu. Pak, dalam satu grup adminnya sama. Oh, belum paham. Bentar ya, saya panggil Ibu adminnya dulu. Mbak Ria. Oke. 9 orang yang langsung muncul di sini. Seharusnya ada Ibu Eko juga, Ibu Eko Susilowati, tapi beliau ada acara sekolah, jadi nggak bisa join, Pak Eko. Oh ya, oke. Nah, Pak. Baik, kita akan mulai dari 5 orang yang akan bertestimoni. Ini suatu kabar gembira, karena saya dari awal selalu ingin menyampaikan program ini sebenarnya sangat bagus untuk penderita diabetes, dan menunjukkan keberhasilan bukan hanya untuk perorangan, bahkan bisa secara kumpulan seperti ini, satu kelompok bersama-sama. Nah, saya ingin Pak Hans, Bu Dini, Pak Anwar Wahab, Pak Burni, dan Pak Karsono bisa bertestimoni, mungkin bergantian. Silakan dipimpin oleh Pak Hans, apa saja yang istimewa dan kemudian apa saja yang dianggap mencetuskan keberhasilan buat warga. Silakan, Pak Hans, silakan dimulai. Ya, terima kasih Pak Eko, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebenarnya sih sepertinya biasa-biasa aja ya Pak Eko. Dalam arti kata, kita juga di dalam grup nggak ada yang hebat-hebat amat. Biasa-biasa, dengerin, salah, ulangi, bolak-balik. Saya pernah dengar di acara ini, mungkin sebulan atau sebulan lebih yang lalu, ibu-ibu yang masih muda tuh, kalau nggak salah namanya Bu Handayani kalau nggak salah. Beliau ada mengatakan ikut 3 hari dia nggak ikutin PMB atau IF atau apapun, tapi mempelajari voice note-nya Pak Eko berulang-ulang, baru setelah yakin dia jalan. Nah di situ juga contoh saya dengerin dan saya ada kayak semacam klik, itu salah satu kuncinya. Jadi memang VN-nya itu. Jadi gara-gara gitu saya lihat lagi. Jadi sebenarnya sih learning by doing aja, Pak Eko. Iya. Mendengarkan mentor ini, bapak itu, ibu ini, dan sebagainya bicara, kita ambil poin-poin yang kira-kira bagus, lantas kita share di grup. Jadi akhirnya saya per tanggal 26 April mulai uji V terbalik pertama, disusul Pak Burni tanggal 2 Mei, kemudian Pak Anwar tanggal 13 Mei, Pak Karsono 14 Mei, Bu Eko 15 Mei, Bu Dini 16 Mei. Nah, itu jadi 13 sampai 16 itu satu persatu itu Pak. Selama 4 hari berturut-turut melakukan uji V terbalik dan syukur berhasil semua.
Sebenarnya masih ada beberapa orang dan pagi ini atau dari semalam saya ada komunikasi dengan Pak Hasan 121099. Menurut saya sih beliau sejak Februari sebenarnya sudah melakukan, hanya saja tidak lapor dan agak sedikit keliru. Saya minta untuk dilanjutkan, diulangi. Jadi beliau sih sebenarnya udah kandidat lulus. Lantas ada juga Kang Johan di grup. Nah, ini beliau karena reporter atau wartawan kali ya, agak susah-susah juga untuk melakukan uji dengan baik. Sebenarnya angka-angkanya kalau saya perhatikan itu udah luar biasa, udah bagus-bagus. Hanya saja foto ataupun ujinya acak-acakan. Kadang 2 jam diuji, 4 jamnya lewat. Kadang 4 jamnya diuji, 2 jamnya nggak ada. Jadi datanya nggak begitu lengkap. Jadi Kang Johan itu juga menurut saya sebenarnya sudah. Jadi memang dalam tempo 4 bulan ini kelihatannya sih kalau kita ikutin, walaupun terus terang Pak Eko, nggak ketat-ketat amat. Saya bulan Januari ketat. Benar-benar saya ikutin minggu pertama, minggu kedua kelayangan kayak orang aneh. Tapi tetap saya ikut aja karena saya berpikir harus open mind. Cara apapun kalau belum sebulan ngikutin, saya nggak fair kalau bilang cara ini nggak bagus. Apalagi saya lihat pengikutnya udah banyak. Jadi dalam seminggu aja saya sudah 2 digit. Jadi setelah itu ya turun naik, tapi banyakan 2 digit daripada 3 digitnya. Setelah 1 Februari karena kena COVID, nah itu berantakan. Jadi Februari setengah bulan berantakan, setelah itu balik lagi. Ya mungkin lebih kurang itu aja testimoninya, biar yang lain bisa melanjutkan. Pak Gurni, silakan mungkin. Terima kasih Pak Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Han, Pak Eko, Bu Sarkiti, dan Pak Sonson, kalau ada. Terima kasih saya diberi kesempatan. Sebenarnya saya hampir sama lah dengan Pak Han. Dari minggu pertama di awal Januari kita masuk, bulan pertama saya mengalami sakau yang luar biasa, keliengan, gratis turun. Yang kedua, pertanggal 18 saya mengalami musibah waktu itu dan saya ulangi untuk menghubungi Pak Eko. Kaki kiri saya ditabrak ya, dan positif harus dioperasi. Itu yang kejadian lagi sakau-sakaunya saya. Lagi keliang-keliangannya bulan-bulan pertama hampir sama lah pengalaman yang saya lakukan sama Pak Han. Dan ini juga saya masuk yang pertemuan saya dengan Pak Eko di rumah makan Oma Jakarta Selatan. Saya memakai tongkat 2 waktu itu bulan Maret atau bulan apa Pak? Oma Pawon. Oh, bulan apa saya lupa tuh Pak. Maret atau April ya? Itu bulan Maret Pak ya. Maret Pak. Akhir Maret. Akhir Maret Pak. Akhir Maret. Akhir Maret. Jadi Januari, Februari, Maret saya masih pakai tongkat ya. Masih pakai tongkat. Nah, di April saya cek itu Pak, telah terjadi penyembuhan. Tapi saya sampaikan ke Pak Han juga, Pak ini hasil riset dari dokter, saya belum cek lagi karena belum paripurna lah hasilnya gitu Pak. Nah alhamdulillah Pak Eko, kemarin tanggal berapa saya lupa, sebelum puasa, 2 minggu sebelum hari raya, karena dokter Profesor Mulyana itu akan cuti panjang, saya cek ke sana. Alhamdulillah dinyatakan sama beliau, saya sudah baiklah, tapi otot harus mengalami proses sekitar 3 bulan. Nah, saya
dikasih pilihan Pak untuk pakai deker. Nah, hari raya saya pulang ke Garut liburan. Hari raya tanggal 3, tanggal 5, saya kaget juga Pak. Lepas tongkat kok bisa gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saya udah aktivitas, udah nggak pakai tongkat Pak. Jadi ya kalau saya bilang sih saya kurang percaya ya Pak Eko, kurang percaya. Apakah ini sembuh? Nah, saya cari second opinion ke dokter ahli saraf dan sendi. Pas saya datang ke sana, saya diomelin Pak, malahan. Ini Bapak ngapain sih pakai tongkat, pakai deker, udah lepas semua Pak. Nah, saya kan bingung juga Pak. Nah, balik lagi ke dokter Mulyana, udah Bapak deker itu menjaga Pak, karena otot masih lemah. Tapi alhamdulillah Pak Eko sekarang aktivitas saya, kemarin saya juga bilang sama Pak Han, saya mengalami kegagalan 2 kali Pak. Tes P terbalik yang ketiga. Pertama saya 76, yang kedua saya 76, 111, yang ketiganya lompat Pak, 168 karena saya habis 2 JPP-nya masuk ke 4 JPP, 1 jam kemudian saya masih makan Pak, makan pisang agak lebih lah Pak, akhirnya naik. Pak Han dorong saya untuk uji V yang ketiga. Nah, alhamdulillah kemarin tanggal 19 saya peroleh GDP saya 97, GD2 JPP 121, GD 4 JPP-nya 71. 71 ya. Nah, saya alhamdulillah sekarang udah bisa beraktivitas ke kantor. Teman-teman juga kaget Pak. Kemarin tuh saya bilang Pak Han, saya agak telat nih karena nanti saya ada acara, 2 acara. Satu ke Hotel Pacific Place. Saya udah lepas tongkat Pak, naik ke tangga. Tapi hati-hati juga, jaga. Artinya saya udah aktivitas, sudah nggak pakai tongkat lagi. Yang kedua, yang terpenting bagi saya adalah, saya kan pakai kacamata plus Pak. Ini kalau dibilang, saya juga baca buku sekarang udah nggak pakai kacamata itu loh Pak. Jadi dua ini saya bersyukur gratis. Ada akhirnya teman-teman saya pada tanya saya kan overweight Pak, berat badan dia. Kok dilihat saya? Nah ini Pak Eko, saya kalau makan aja, makan nih, berat saya 57. Kemarin saya coba 2 kali makan ya Pak, makan pagi sama siang kalau nggak salah makan Padang, beberapa kali makan, langsung naik Pak, lumayan naiknya Pak, 62 kilo. Tapi kalau saya ketatin lagi, turun lagi cepet Pak, 59, 57 gitu Pak. Turunlah sekitar 2 kilo. Nah, mungkin yang keempat saya harus press lagi supaya GDP saya ini bisa terkendali gitu loh Pak. Itu aja sih. Tapi saya ucapin syukur alhamdulillah tanpa Fortuner biaya untuk operasi saya hilang, seharga Fortuner. Oh ya? Saya lagi kagum, iya kan. Jadi saya udah perhitungkan Pak kemarin itu biaya operasi saya karena saya nggak ditanggung oleh BPJS walaupun saya punya, saya udah hitung. Waktu itu untuk biaya operasi aja saya hitung sekitar pen platinumnya aja 50 Pak. Pen khusus pennya 50 juta, tapi saya nggak tahu apa 1 apa 2. Belum biaya operasi. Jadi saya harus masuk di rumah sakit selama seminggu untuk penjagaan gula darah. Karena kan saya stres Pak. Waktu dicek gula saya naik 200, makanya saya kan nggak berani itu. Yeah. Nah, saya pikir-pikir ya, saya tanya sama dokter, ya sekitar 200-an lah Pak. Hampir 1 mobil Kijang gitu kan. Ya syukur alhamdulillah berkat
ngikutin Mobi dengan ketat, dan saya juga ucapkan terima kasih Pak. Itu Pak Han, Pak, ketua saya. Malam saya, karena gini Pak Eko, pada saat saya terjadi kenaikan, saya bingung Pak, waktu itu GD2 JPP, kok saya naik agak tinggi gitu Pak, 160 apa kalau salah, 150 ya. Kata Pak Han, udah Pak Buni coba tenangkan dulu, jalan-jalan, minum air hangat banyak-banyak. Begitu, itu yang kedua Pak. Yang pertama saya makan di Cibiuk, nasi liwet mentung, campur-campur banyak lah Pak. Itu 101. Iya, saking kan lebaran yang Pak Eko bilang itu betul Pas Pak, di kampung kan. Pas lebaran benar. Pas lebaran saya telepon Pak Han tolong dong ini gimana nih. Nah, terus Pak Han minum air putih yang banyak, Pak Buni enjoy jalan, cari udara segar. Alhamdulillah Pak, 4 JPP saya turun Pak. Saya arahin ke masjid. Iya, ke masjid. Dan tongkat pertama pun juga saya lepas tuh pada saat subuh Pak. Nggak pakai tongkat saya. Saya alhamdulillah atas dukungan teman-teman, wabil khusus Ibu Sarki ini saya hubungin juga Pak Sonson. Yang mobil khususnya itu Pak Han tuh orangnya sabar Pak, saya bilang. Saya report dia terus Pak, karena saya butuh dorongan juga supaya saya kuat gitu Pak. Kok bisa nih, harus bisa. Nah Pak Han, saya contoh Pak Han pertama Pak sama saya, beliau lolos uji baru saya ikutin Pak. Nah mereka sekarang Pak Han udah 4, saya baru ketiga Pak. Sebenarnya saya udah keempat Pak. Cuman yang minggu yang lalu saya oper makannya. Nah sekarang insya Allah yang keempat saya akan ketatin lagi. Nanti kita report lagi Pak. Untuk GDJP yang ketiga saya 97 GDP-nya, GD2 JPP-nya 121, GD4 JPP-nya 71 Pak. Itu. Jadi ada 2 hal bagi saya yang sangat beruntung bagi saya, di mana saat keprestasian saya adalah bertemu dengan Pak Eko. Waktu pertama saya sedih, Pak. Ya. Di Zoom meeting juga saya sempat nangis, Pak. Tapi sekarang saya udah bisa ketawa-ketawa nih, Pak. Udah GD-nya saya udah bisa. Sekarang saya aktivitas juga udah nggak pakai tongkat, udah jalan, walaupun pakai deker ya, Pak ya. Ya, istilahnya belum seperti orang yang sempurna, tinggal otot Pak. Dokter bilang hanya 2 bulan aja sih, insya Allah akan kembali lagi. Pak, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya kembali Pak Han. Apa lagi bicara Pak Selain? Pak Burni, makasih banyak Pak Burni ya. Ya, Pak. Ya. Pak yang sedikit tambahan Pak Eko, Pak Burni itu waktu Pak Anwar. Oh ya. Waktu Pak Burni itu Pak sedikit ya. Waktu tes ketiga itu setelah cek 2 PP-nya itu beliau banyak ngemil Pak. Itu ngemilnya banyak Pak. Ngemil segala macam. Bukan ngemil, Bo. Ngemol ya. Bukan ngemil. Naiknya tinggi. Sama juga makan lengkap lagi itu. Satu set. Akhirnya remedial dulu. Akhirnya remedial kan Pak? Makanya kalau jadi 168 saya ketawain. Itu mah kasusnya mirip saya, makannya over. Ya kalau mau nguji fitur baliknya Pak, sebelum cek 2 PP itu nggak apa-apa makan banyak, cuma berhenti dulu setelah 2 PP gitu loh untuk ngukur keempatnya. Lah ini Bapak antara 2 ke 4-nya malah ngemol. Kalau Bu Sarkini bilang kebablasan Pak, lampu merah terobos terus. Iya, Bu Sarkini bilang itu orang normal kalau makan dalam tempo 2-3 jam 2 porsi gitu ya sama aja nyelonong juga. Tapi apapun itu saya bangga Pak dengan keluarga kelompoknya Pak Han itu solid banget Pak, solid. Iya, iya. Pak Anwar ini sudah tes toleransi GTT glukosa oral. Selamat juga untuk Pak Anwar. Toleransi tes. Terima kasih. Silakan Pak Anwar, silakan. Anwar, selamat. Ya, terima kasih Mas Eko.
Terima kasih juga Bu Carkini, Pak Sonson, Pak Hans yang banyak mendukung saya, yang memberikan support, teman-teman semua yang memberi support sama saya. Saya tadinya takut Pak Eko. Takut kenapa Pak? Nggak berani tes filter balik. Saya takut. Saya didorong, didukung terus sama Pak Hans. Sampai malam-malam dia kasih tahu saya, nggak apa-apa, coba aja pasti berhasil. Karena tes GTT-nya udah berhasil. Kenapa masih takut? Saya GTT-nya itu 5. Pak Hans bilang udah sama dengan saya, udah bagus, coba aja V. Pasti terbalik, pasti bagus. Ya saya bilang saya coba deh, besoknya saya coba. Alhamdulillah berhasil. Yang minggu berikutnya saya coba lagi, 1 minggu saya coba lagi. Alhamdulillah berhasil. Bahkan yang paling hebat tuh, yang 4 jamnya itu tinggal 55 tuh gula darah. Wah, saya itu luar biasa bener. Nggak pernah terjadi itu 55. Biasanya itu 3 digit terus. Makanya saya bilang sama Pak Hans, saya nggak berani gitu loh. Masih 3 digit, masih di atas 100. Ya kan, paling 90 lebih. Pak Hans tuh yang memberi dukungan. Dan teman-teman yang lain tuh. Saya itu ya banyaknya yaitu dukungan Pak Hans dan teman-teman gitu loh. Jujurnya, saya pribadi itu nggak berani. Saya bisa mengikut Mobi itu sebenarnya saya diajak sama abang saya. Dia sudah ikut duluan di atas saya 1 bulan. Dia sampai hari ini belum filter balik. Karena apa? Karena itu tadi nggak kuat. Suka cheating. Suka cheating. Ya, suka cheating. Jadi orang makan mie, saya juga nggak kuat, saya mau makan katanya. Saya bilang ya kalau begitu ya susah. Ya alhamdulillah kalau saya sih sampai kondangan adik saya ngawinin anak pun saya nggak makan. Saya tetap PMB. Ya keluarga besar semua makan, saya PMB. Itu saya bawa dari rumah. Bawa makanan dari rumah. Telur tebus itu terus dibawa terus. Nggak pernah ketinggalan. Makanya yang Pak Hans tuh dukung saya terus, yaitu tadi. Nggak mungkin nggak. V-nya pasti terbalik. Saya ya takut-takut ya besoknya coba gitu. Dan benar-benar kebetulan alhamdulillah sudah 3 kali, sudah yang kedua sudah berhasil. Nggak bakalan kebetulan Pak Anwar, nggak bakalan kebetulan. GTT Bapak itu luar biasa. GTT 2 jamnya 128. Ya, makanya saya ya terima kasih kepada Pak Hans. Karena selama ini yang saya komunikasi hanya sama Pak Hans. Sama Pak Sonson saya nggak pernah komunikasi. Sama Bu Carkini juga nggak pernah. Sama yang lainnya juga nggak pernah. Tapi yang saya ada komunikasi itu Pak Hans. Ya terima kasih banget lah, khususnya Pak Hans gitu. Dorongan dia, support dia itu besar sekali buat saya. Pak Anwar ini wakil ketua nih Pak Eko. Oh begitu, ya. Malah jangan gitu udah, jangan wakil ketua gitu, biarin aja Pak. Menurut Pak Anwar, apa yang mendorong Bapak mau melakukan sesuatu yang kelihatannya ini nggak enak banget nih, cara makan ini benar nggak enak banget, nggak hidup yang aneh. Apa yang melatar belakangi Pak? Boleh ceritakan Pak? Saya Pak Eko, jujur ngomong, saya sebelum ikut Mobi juga saya sudah diperiksa, sudah dikasih tahu sama dokter gizi untuk mengurangi makan karbo ini. Saya sudah ikutin, tapi hasilnya kan tidak signifikan. Hasil gula darah saya puasa aja waktu itu masih 120-an. Itu kata dokter sudah bagus. Jadi ya saya kalau bicara itu nggak selesai. Tapi setelah dengar dari pembicaraan Pak Eko, saya merasa saya tidak mau makan obat lagi. Kalau bisa saya sudah tahu meninggalkan obat. Saya nggak mau makan obat lagi. Karena saya sekali makan obat itu hampir 10 biji, Pak Eko. Karena penyakit saya bukan hanya diabetes. Itu sudah campur-campur. Gula darah, darah tinggi, jantung, dan lain-lain. Banyak benar. Jadi sekali makan obat itu 10 biji. Jadi yang sekarang hari ini saya tidak makan tuh sementara masih diabetes. Yang lain-lain saya masih makan. Karena belum terkontrol, seperti darah tinggi itu masih belum bagus, masih di atas normal lah. Jadi saya masih makan obat-obat yang lain, masih makan. Yang saya kurangin itu asam urat, saya sudah tidak makan obatnya. Yeah. Kolesterol juga saya sudah mencoba mengurangi obatnya. Yang tadinya banyak sekarang sudah kurangin tinggal separuh. Ya,
Menurut Pak Anwar sendiri, apakah yang dijelaskan dalam penjelasan saya, kenapa Bapak merasa bahwa ini harus bisa diikuti dan seharusnya dan ini masuk akal untuk dilakukan? Kenapa, Pak? Ya, ini jadi Pak pertanyaan Eko, banyak, Pak. Banyak orang bertanya, Pak. Pak Eko, saya yang pertama tadi gitu, karena saya tidak mau lagi makan obat, saya mengikuti saran Pak Eko, saya ikutin semua, dan ternyata hasilnya saya merasakan sendiri. Walaupun saya bilang tadi PMB sampai hari ini masih saya jalanin, IF masih saya jalanin, saya belum tinggalkan karena saya tadi melihat penyakit saya itu masih banyak yang belum tuntas. Tapi saya yakin insya Allah pada hari-hari depan nanti pasti bisa tuntas. Itu saya rasakan sendiri. Berat badan saya tadinya ukurannya itu 90 kilo. Celana saya itu ukurannya 40. Sekarang saya baru beli yang nomor 33 aja masih kendor. Saya tinggal 72. Oh, gitu, Pak. Yang mendorong saya untuk benar-benar berpegang pada ajaran Mobi. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Anwar, untuk testimoninya. Dan ini benar-benar saya rasakan. Ini bukan kata orang. Kalau kata orang saya nggak pernah dengar. Tapi saya rasakan sendiri. Tapi kalau ini bisa menjadi dorongan buat teman-teman, ya alhamdulillah. Ya enggak, ya nggak apa-apa. Saya tuh nggak ada untungnya, gitu loh. Ya. Saya cuma ada ruginya. Iya, Pak Anwar tinggal di mana, Pak Anwar? Kesaksian ini bisa memberikan dukungan, dorongan buat teman-teman yang memang mau sembuh. Sudah pasti, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko, Pak Carkini, Pak Sonson, yang lain-lain semua. Ya, Pak Anwar tinggal di mana, Pak? Pak Anwar, Pak Eko saya di Kebun Jeruk, Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi Pak Burni, Pak Anwar juga aja. Pak Hans sendiri di mana, Pak? Saya di Serpong. Di Serpong, Tangerang ya? Tangerang Selatan ya? Serpong ya? Iya, betul di BSD. Oke. Saya di Jakarta Timur, Pak Eko. Oh, Jakarta Timur. Di Klender. Oh, gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Pak, nanti saya mau bertanya Bapak satu poin, boleh, Pak? Nanti, boleh. Pak. Setelah pertanyaan testimoni disampaikan. Silakan, Pak. Hanya satu aja, Pak. Saya kembalikan lagi. Oke, makasih. Sedikit mengenai Pak Anwar, kenapa saya yakin banget? Karena beliau itu ngetes HbA1c dan GTT-nya itu disuruh dokter. Saya yakin dokternya penasaran. Dan HbA1c-nya 5,0. Oh, bagus. Kemudian GTT 1 jamnya itu lupa saya berapa, tapi GTT 2 jamnya itu 128 di bawah 140. Makanya saya bilang 134, Pak Hans. Kalau nggak salah 134. Oh gitu ya, berarti saya keliru. Yang kedua, yang 1 jam. Bagaimana tanggapan dokter, Pak? Udah tanya dokter belum? Belum. Saya belum ketemu lagi ya. Mungkin minggu depan. Insya Allah ketemu minggu depan. Satu kabarnya, Pak. Kita tunggu kabarnya. Pasti dokternya bilang Bapak sudah tidak diabetes. Insya Allah. Terima kasih. Karena GTT semua berkat Mobi. GTT itu sangat sensitif, Pak. 2 kali lipat dari HbA1c menurut saya ya, dari yang saya baca-baca literasi yang kadang-kadang saya karena Pak Eko kasih literasi apa, saya penasaran, saya cari lagi. Ya, selanjutnya ada Bu Dini dan Pak Karsono dulu, Pak. Pak Karsono dulu. Ya. Bu Dini sabar, Bu, tenang saja. Bu Dini Belanda masih jauh. Pak Karsono silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarnya kelihatan ya, videonya. Mas Freddy, iya Kak? Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya kurang bagus. Oh, jadi delay. Oh, iya. Oke. Lanjut, Pak. Saya Karsono. Umur ya baru 67 sih. Alhamdulillah ya. Saya pertama divonis diabetes itu 2017. Pada saat itu saya termasuk penggemar olahraga nih, Pak. Olahraga bulu tangkis. Ya ceritanya sih atlet kampungan lah gitu. Pada Agustus 2017 itu biasa di kita di kampung ini kan ada semacam untuk merayakan HUT RI itu ada perlombaan olahraga. Salah satu diantaranya adalah bulu tangkis.
sebetulnya saya udah nggak siap main waktu itu karena saya udah 60 umurnya waktu itu. Kemudian saya udah siapkan yang di bawah saya. Ternyata yang di bawah itu pada nggak datang. Ada berapa 3 atau 4 orang nggak datang. Terpaksa saya main. Pada saat main di tengah set pertama itu, tiba-tiba saya jatuh. Saya nggak tahu jatuhnya kenapa ini. Nah, kemudian ya saya istirahat. Nah, kemudian besok paginya dibawa anak saya ke rumah sakit. Sampai di sana langsung suruh istirahat. Dia nggak tahu masuk di ruang ICU, Pak. Nah itu udah periksa semua akhirnya kan. Yang pertama part yang untuk mengetahui penyumbatan itu kateter ya Pak ya. Nah itu didapatilah ada penyumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Kemudian diperiksa lagi yang lainnya, didapatilah diabetes langsung 255. Nah semenjak itu saya ya harus minum obat. Pertama dikasih metformin, kemudian akarbose, diabetes, gurenum, dan seterusnya. Nah terus jantung juga demikian Pak, apel setiap bulan. Gitu. Obatnya banyak pada 6 itu. Ada clopidogrel, bisoprolol, ada kandesatan, atorvastatin, ada nitrocap, disorbit. Nah itu. Berarti setiap hari saya harus minum obat ya kira-kira segenggam lah. Itu. Nah terus bisa berjalan waktu, saya berusaha untuk mengarah ke diabetes dulu itu mengurangi sambil jantungnya juga saya minum obat-obat herbal. Nah kemudian baru beberapa belakangan ini kira-kira 2021 lah ada informasi dari teman dan saya ikut gabung yaitu bareng grupnya Pak Han itu 121. Pada kedua itu Pak, bahkan minggu pertama alhamdulillah itu udah stabil. Kamu tuh selalu berargumen defend bahwa loh, kamatnya kok enggak ada kemana ya? Pak Freddy ya. Soal Sony ini Pak Freddy. Ya sudah. Putus suaranya. Pak Karsono. Pak Karsono sinyalnya sepertinya. Videonya freeze. Iya. Atau mungkin dialihkan ke Bu Dini dulu, Pak. Iya. Mungkin balik ke Bu Dini. Silakan Bu Dini. Suaranya Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ribet Pak pakai ini malah saya. Ini malah kedengeran jelas. Halo, Pak dengar ya? Iya, jelas. Oke. Terima kasih Pak Eko, Pak Hans, Pak Anwar, teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melakukan testimoni. Di sebetulnya riwayat saya mengikuti grup ini, saya sendiri lupa, tapi waktu itu saya mulai bergabung di Januari. Tapi sebetulnya saya itu dari riwayat keluarga DM, memang dari ayah saya DM, lalu adik saya juga DM, dan keduanya sampai terdampak dengan penyakit jantung, dan ayah saya meninggal pasca pasang ring, dan adik saya 2 tahun yang lalu juga meninggal pasca operasi bypass. Nah, begitu saya diperkenalkan dengan program MOBI ini, saya termotivasi dalam arti saya itu mohon maaf, saya ini sebetulnya dari basic medis, saya adalah seorang dokter gigi. Awalnya saya berpikir bisa nggak ya, sementara itu kaitannya dengan pola-pola itu dengan obat-obatan yang secara medis itu. Tapi saya coba, memang saya baru memulai itu di 27 Januari, saya benar-benar menerapkan PMB dan IF, dan saya sempat agak
gimana gitu, karena saya orang Jawa, yang identik katanya orang Jawa kalau tidak makan nasi katanya belum makan. Tapi saya perlahan, tapi memang waktu itu saya sudah makan beras merah karena saya terdetek DM itu sejak tahun 2019, dan itu pada saat itu saya baru periksa gula darah sesaat karena saya tidak selama ini saya tidak pernah kontrol rutin. Nah, begitu saya diperiksa GDS itu nilainya sekitar 639. Saya luar biasa itu, saya kaget. Sampai dengan saya cek ulang dengan alat beda, ternyata range-nya tidak jauh dari angka 600. Nah, itulah yang membuat saya kaget. Memang pada saat itu saya merasakan ada sedikit lecet di area tubuh saya di bagian bawah, dan itu saya sempat agak kaget kok tahu-tahu ada lecet seperti ini, sementara saya tidak ada berbenturan dengan yang lain. Nah, sejak itulah saya memang berobat ke dokter, saya diberikan obat DM, lalu saya kontrol segala macam, tapi ya tetap aja mungkin karena saya tidak menerapkan pola makan yang baik, ya gula darahnya puasa, gula darah 2 jam ya agak sedikit tinggi lah dari kontrol. Nah, begitu saya diperkenalkan dengan program ini, ya saya mencoba, karena saya berpikiran saya orang medis yang takut masuk meja operasi. Jujur saya alhamdulillah sampai dengan sekarang saya tidak pernah masuk meja operasi, dan itu pun saya menjadi ketakutan saya tersendiri, apalagi saya menunggu ayah saya operasi sendiri, saya menunggu adik saya operasi, dan itulah yang membuat saya akhirnya takut sendiri, saya nggak mau mengalami seperti itu. Kemudian saya juga punya anak yang special needs, yang mungkin masih membutuhkan perhatian saya, sementara usia saya waktu itu tahun 2019 kan sekitar masih 49 ya, dan saya kaget juga sih waktu itu. Tapi perlahan saya ikutin, memang awalnya up and down, tapi saya yakin, jadi keyakinan saya lah yang saya tanamkan dulu bahwa dengan saya melaksanakan program ini pasti saya bisa. Nah, kemudian juga saya pada saat 2019 saya pertama kali terdiagnosa DM, saya 2020 itu pada saat COVID saya harus dipaksakan opnam karena saya baru aja terdeteksi DM yang memang gula darahnya tinggi, dan itu saya dipaksakan saya untuk rawat inap meskipun gejala saya tidak seperti gejala sedang ke berat, tapi karena dokter ibu punya komorbid, ibu harus dirawat. Alhamdulillah saya dirawat 2 minggu di rumah sakit, habis itu saya dirawat isolasi mandiri di rumah 2 minggu, dan itu saya wajib periksa gula darahnya karena waktu awal COVID itu kan memang yang penderita DM itu yang banyak terjadi keparahan. Nah, kemudian setelah saya melakukan program PMB, kemudian program intermittent fasting, lalu saya intermittent fasting, kemudian saya melakukan terapi pH. Alhamdulillah pH saya sekarang sudah bisa di angka kisaran 7 sampai 7,8 lah. Alhamdulillah saya menggunakan, waktu itu saya bertanya lah ke Pak, teman-teman, bahkan saya suka WA sama Pak Sonson ya, saya pakai apa ya, waktu itu saya pakai sodium bikarbonat ya kalau nggak salah pil itu, tapi kok perubahannya sedikit sekali, saya bilang gitu. Sementara saya pengen banget itu sampai di angka 7 standar itu ya. Akhirnya saya pakai sekarang soda kue ya. Sudah kue ya, alhamdulillah sih. Ya, jadi saya masih menggunakan itu sampai sekarang, dan saya jujur pada saat puasa kemarin awal Ramadan, sebelum Ramadan saya sempat berpikir, aduh, baru kali ini saya menerapkan seperti ini, apakah saya bisa nggak lemas, nggak apa, karena kan jujur saya kerja di rumah sakit besar gitu ya Pak, dan saya kemudian ada di bagian yang memang mengurusi sarpras yang setiap hari saya harus mondar-mandir dengan aktivitas jalan cepat segala macam lah. Tapi saya alhamdulillah saya mencoba, saya kalau puasa saya minum air putih hangat, terus minum VCO, kemudian minum sodium itu, cairan itu,
Alhamdulillah sih saya bisa bertahan sampai dengan buka puasa. Lalu buka puasa ya saya minum air hangat, makan kurma, ya, dan ikuti lagi pola makan. Ya alhamdulillah sih semuanya bisa saya atasi. Bahkan suami saya sempat agak gimana, kamu nggak lemes ya, kamu nggak ini ya, kalau kamu lemes ya udah makan biasa. Nggak, insya Allah saya bisa, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah nih, saya sejak Januari sampai sekarang berat badan saya sudah berkurang 12. Dari saya tadinya 73. Jujur untuk pas saat saya 73 itu untuk naik tangga aja di rumah saya itu saya berat banget. Pada saat saya pulang kantor tuh udah berat. Jadi kalau udah naik ke atas, saya turun itu benar-benar yang bisa dihitung. Kalau mau turun ya tuh enggak, anak saya yang saya suruh naik bawa apa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah badan saya kerasa enteng. Jujur sih saya mengalami sendiri karena enteng dan saya kemana-mana lincah. Tadinya aduh luar biasa, mungkin karena bawa badan aja sudah berat kali ya 73, karena jujur saya sama suami akhirnya berat badannya lebih berat saya daripada suami saya. Sampai suami saya ya gedean kamu daripada saya. Nah sekarang berbalik, gedean dia daripada saya. Alhamdulillah saya gedean saya kemarin Bu Dokter, ya, saya boleh tanya satu pertanyaan penting. Bu Dokter kan punya latar belakang keilmuan yang mirip-mirip sama dengan seorang dokter biasa ya, di mana ini aneh sekali menurut versi kedokteran karena dianggap kebalikan. Bagaimana dokter memandang ini dan memberikan kesan? Saya gini Pak, sebenarnya semuanya kembali lagi ke pola kita hidup kita ya Pak, saya bilang. Karena semuanya itu jika kita menerapkan pola hidup yang memang pola hidup sehat, saya yakin penyakit itu tidak akan datang. Karena kan belajar dari pengalaman-pengalaman nenek-nenek moyang, nenek saya sendiri, ya dia sampai dengan umur 100 tidak ada penyakit. Nah, kalau zaman sekarang saya jujur, saya itu penggemar coklat Pak. Saya penggemar coklat, saya penggemar makan mie, saya penggemar roti. Itu kan ibadatnya bagaikan bumi dan langit kalau saya suruh nyetop itu kan. Karena saya penggemar, pokoknya ngemilnya coklat. Ngemilnya makan bakmi itu karena di keluarga saya memang penggemar bakmi semua, termasuk almarhum ayah saya. Kemudian karena saya dari orang Jawa pasti kan manis gitu kan. Terus makan pempek ya itu memang kemarin itu sebuah perjuangan yang saya harus meminimalis, bahkan memang sama sekali tidak boleh saya pegang dulu selama saya menjalankan program ini sebelum saya mencapai V terbalik kan Pak. Nah kemarin itu pada saat saya mencoba V terbalik, ya. Bagaimana tanggapan teman-teman Ibu atau keluarga Ibu? Nah, kamu kan dokter, kok jadi begini? Apa tanggapan mereka Bu? Ya, awalnya gini, teman-teman saya bilang, Bu Dokter katanya, Ibu nggak apa-apa ya katanya, nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, katanya begitu. Ibu nggak lemas, Ibu nggak apa? Alhamdulillah tidak, saya bilang saya menikmati. Jadi kalau saya di kantor gitu ya akhirnya kan saya bawa makanan sendiri ya Pak. Pasti telur sehari itu saya 3 bawa ke kantor, entah saya dadar, entah saya ceplok apa. Jadi saya kalau diajak mereka makan pun saya cuma cari menu yang telur dadar, saya bilang saya jangan pakai apa-apa ya, saya bilang pakai aja Royco ya, saya bilang jangan dikasih apa-apa, saya bilang iya. Tuh sampai anak-anak staff saya kadang-kadang bilang gini, Ibu nggak apa-apa itu makan gitu, katanya nggak apa-apa, saya bilang udah santai aja kalian makan aja apa-apa, saya bilang nggak apa-apa Ibu, enggak, saya bilang ya memang itu mesti itu sih Pak, kuat iman dan kuat yakin bahwa ya bisa dan saya harus bisa. Nah makanya saya kemarin saya bilang Pak Han cerita kan, mohon maaf nih Pak Han, saya kadang-kadang nggak ngikutin grup karena jujur dengan kesibukan saya kali ya, kadang-kadang sampai rumah atau baca chat sudah sampai 200, aduh males banget ya, jauh banget. Tapi saya terus jawab di Pak Han, saya coba itu Pak kemarin V terbalik, saya excited banget karena di bulan Maret itu saya periksa HbA1c saya sudah di 5,8. Dokter sendiri kaget Pak, karena kan saya sempat kontrol waktu itu. Ibu bagus banget katanya di 2 bulan terakhir ini katanya, apalagi HbA1c saya yang terakhir itu masih di angka sekitar 6,5 kalau nggak salah ya. Dia kaget, Ibu turunnya banyak ya katanya. Ya udah katanya obatnya tetap diminum, tapi saya nggak pernah minum obat sebetulnya, saya bohong sama dia.
Tapi saya nggak ngomong aja kan, udah ya. Ibu gimana kok bisa sampai turun? Iya dok, saya nerapkan pola makan dok. Oh iya bagus. Padahal saya nggak cerita kalau saya udah nggak minum obat gitu. Biarkan aja. Nah ya itulah alhamdulillah saya sebuah berkat ya, Allah juga sudah ingatkan saya bahwa saya harus sehat, dan teman-teman Pak Johnson, Pak Hans dan teman semuanya, akhirnya saya bisa terbalik di tanggal 16 Mei pada saat puasa 78, 2 jam 124 dan 4 jamnya 84. Menu saya sih waktu itu nasi merah, telur dadar, saya beri irisan daun bawang, 2 telur ya. Kemudian saya makan dendeng paru balado, telur balado, jeruk medan, sama minum air putih hangat. Dan memang saya sejak ikutin program ini, saya sekarang penggemar minum air putih hangat, Pak. Biasanya saya minum es, minuman palpi, terus minuman ya gitulah Pak, yang manis-manis sekarang ya. Sudah saya tidak pengen mau megang gitu. Yang saya pegang minuman air putih hangat atau teh hangat aja, dan saya sekarang siap dengan teh hijau itu sih alhamdulillah. Dulu saya ya, saya sering dulu Pak, sebelum saya nerapin tuh saya kadang-kadang, ini jujur aja saya tahu-tahu sedikit ngulet tuh bahasa Indonesianya apa ya, menggeliat ya. Itu tahu-tahu kram, kaki saya kram dan luar biasa sakitnya kan. Tapi dengan ya alhamdulillah sekarang itu tidak pernah saya alami lagi, dan saya enjoy banget dengan mengikuti program ini. Terima kasih banyak nih Mobi dengan para mentor semuanya, saya sudah diberi pencerahan untuk bisa hidup sehat. Mungkin itu sharing dari saya. Ya. Boleh tanya, saya tertarik ini, Ibu dokter. Tadi bercerita bekerja di rumah sakit yang ya cukup besar dan Ibu cukup sibuk ya Bu ya. Iya. Dengan keilmuan Ibu tadi sudah ditanyakan pada Pak Eko, bagaimana mungkin Ibu belum terbuka ya dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Tapi bagaimanapun apa yang dilakukan Ibu selama di sana sama bareng-bareng mengkonsumsi, kemudian meninggalkan semua karbo. Adakah komen atau komentar dari teman-teman dengan apa yang dilakukan Ibu ini kan secara medis, secara kesehatan, khususnya Ibu sendiri juga seorang praktisi kesehatan ya Bu. Bagaimana adakah komentar dari beliau-beliau teman Ibu terhadap apa yang dilakukan Ibu, sekalipun dengan dokter yang memeriksa Ibu, dokter sendiri terkejut dan Ibu belum terbuka. Tapi adakah komentar-komentar yang istilahnya sebetulnya ini kan bertentangan dengan keilmuan yang Ibu ini. Gimana komentar mereka dan apa kesan Ibu terhadap apa yang dialami Ibu saat ini? Ya, jadi sebetulnya gini Pak, saya kan ikut grup, kemudian saya pernah di-share lagi ada bukaan grup baru gitu ya. Kemudian saya ada beberapa teman saya, bahkan staf saya sendiri yang punya DM. Dan bahkan ada salah satu teman saya yang sudah pakai insulin Pak. Saya ajak mereka, ayo yuk, saya bilang ikut, saya bilang saya udah menjalankan dan alhamdulillah saya bilang saya ini jadi enaklah badan saya bilang gitu. Terus saya kasih tahu gini-gini ya. Tapi ya ada satu yang mau ikut, akhirnya ngikuti saya, Ibu, kemudian staf saya sendiri. Kemudian dia juga ketahuannya pada saat saya bawa alat, kan saya bawa alat GDS jadinya sekarang ke kantor ya Pak. Dan dia, Bu, pinjem dong katanya gitu. Ya udah, terus dia cek, aduh Ibu, ini saya kok tinggi banget. Ya udah, ayo ikutan. Kakak kurangin ya. Kemudian dia orang dari Sumatera Utara. Ya deh Bu, aku mau ngikutin, tapi aku pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ngurangin karbohidratnya pelan-pelan, nggak apa-apa. Saya bilang yang penting niatnya untuk sehat, karena dia juga dari keluarga DM. Tapi ada juga yang mungkin, aduh saya nggak bisa begini karena saya kalau nggak makan nasi nggak bisa. Coba pelan-pelan. Saya bilang saya dulu juga pelan-pelan, nggak sedrastis itu. Segala sesuatu dimulai dari pelan-pelan, tapi dengan niat ya. Saya bilang.
Ya kebetulan alhamdulillah ada satu sih pengikut saya, dia ngikutin, tapi nggak tahu dia masuk di grup apa enggak, tapi dia sekarang ngikutin cara saya. Bu, saya sekarang udah nggak makan karbohidrat, katanya dikurangin. Ya udah, nanti kalau cari susu, saya bahkan ada susu yang 32% ya Pak waktu itu ya. Suami saya sampai ikut bantuin kalau ngeliat itu, coba karbohidratnya berapa. Jadi saya benar-benar satu hari itu karbohidrat ya cuman itu aja yang saya, lain-lainnya saya nggak pegang-pegang apa-apa. Tapi emang semua itu dengan keyakinan sih Pak, sebetulnya kalau dia mau berusaha sebetulnya sih bisa. Nah, ya itu saya udah ajak teman-teman sih untuk ayo dong, karena saya kasihan kalau lihat dia itu makan pakai insulin suntik. Aduh, kalau saya mah nggak mau deh sih gitu minum obatnya saya, karena saya jujur saya dikasih obat pun kadang-kadang saya minum karena saya harus sehari kan 2 kali, kadang saya cuma minum sekali ya, karena saya jujur saya biarpun saya orang medis tapi saya minum obat itu paling males. Gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi secara pribadi sendiri dengan keilmuan Ibu, Ibu mengalami sendiri ya, bukan kami ini ya membandingkan, tetapi sebagai pengalaman Ibu. Tapi memang kuncinya benar Ibu bahwa keyakinan Bu, memang mindset yang paling utama. Ya, sehingga dengan pengalaman Ibu, apalagi dari keluarga pabrik ya, ini benar-benar suatu testimoni yang sangat mengesankan, dan terima kasih Ibu seorang praktisi medis tapi bersedia untuk utarakan apa yang Ibu alami. Terima kasih Bu. Maaf Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak. Bagaimana tanggapan Pak Sonson dan Bu Carkini? Nanti kemudian Mbak Ria, orang yang pertama kali menemukan mereka. Silakan Pak Sonson, Bu Carkini. Mungkin Pak Burni bisa dibuka juga kameranya, Pak. Pak, Ibu Carkini dulu, saya dulu, Bu. Saya dulu boleh deh. Boleh Bu. Oke, terima kasih dan selamat untuk yang bertestimoni hari ini. Intinya dari yang saya tangkap dari pernyataan Bapak Ibu yang testimoni hari ini adalah keteguhan hati untuk pengen dan mau sembuh. Gitu. Keteguhan hati. Dan seperti yang Bu Dini tadi katakan bahwa ada orang yang mengatakan saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Sebenarnya bukan nggak bisa ya Bu ya, nggak mau. Iya. Karena kalau kita mau apapun bisa gitu. Iya, benar. Kita pun awalnya kan gitu ya Bu ya, nggak bisa kalau nggak makan nasi gitu. Tapi karena kita mau sembuh, akhirnya kita mau untuk berhenti dan tidak makan nasi gitu. Jadi cerminan juga untuk pembelajaran juga untuk yang lainnya bahwa keberhasilan yang dialami oleh bapak-bapak dan ibu hari ini adalah keteguhan mereka untuk mau disiplin, mau menjalankan semua SOP dari MOBI. Seperti tadi contohnya Pak Anwar ya, beliau begitu teguhnya ke acara kondangan keluarga pun bawa bekal dan pasti mengabaikan, memasabodokan komentar-komentar keluarga gitu. Betul. Kita mau sembuh gitu. Kita mau sembuh, terserah orang mau komentar apa. Karena seperti yang sering Pak Eko katakan bahwa sembuh itu adalah untuk semua keluarga. Tapi kalau sakit, kita sendiri yang menikmatinya. Gitu. Betul. Itu aja sih Pak Eko dari saya. Selamat. Terima kasih untuk Pak Han yang selalu memberi motivasi untuk teman-temannya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman yang bisa uji fit terbalik gitu. Selamat ya Pak Han. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Bu Carkini. Nah, sekarang Pak Sonson. Wah, ternyata banyak muridnya yang sembuh nih. Ini hasil kerja dan kesabaran Pak Sonson dalam memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan Pak Sonson. Jangan mewek ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Pak ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bilang di grup manapun yang saya mentori, sebetulnya bukan kalau mendapatkan suatu kesembuhan adalah bukan dari saya, tapi kesatu dari MOBI yang sudah memberikan relnya, kemudian Bapak Ibu yang menjalankan. Tapi yang saya di sini saya garis bawahi, ternyata alhamdulillah di sini link ini kita tidak terputus. Mungkin untuk kedepannya juga ini bisa jadi inti ya, jadi suatu
role model ketika kita para mentor keluar, ini ada tongkat estafet. Sang ketua ini begitu sabarnya dan begitu sabarnya untuk menerangkan pada para anggotanya segala apapun yang mereka keluhkan. Jadi saya di sini bersyukur dalam artian tongkat estafet ini berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ujung-ujungnya emang semuanya kesembuhannya datangnya dari masing-masing Bapak Ibu. Gitu ya. Apalagi Ibu Dini seorang dokter bawa-bawa telur ke rumah sakit yang besar gitu ya. Untung nggak dikatain ya Bu ya. Ini dokternya dokter pelit, makannya cuma telur 3 biji gitu ya Bu. Tapi ya itu tantangan itu yang dialami kepala kita. Itu aja mungkin kalau saya sangat bersyukur alhamdulillah bahwa semuanya sudah ada yang melakukan kebalikan berhasil. Ini usaha di Bapak Ibu semua. Kita hanya para mentor hanya mendampingi, ada meluruskan sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan. Dan juga bersyukur saya 121 ini yang bisa melanjutkan estafet dengan saya tidak ada di grup lagi, beliau bisa memberi pengalaman pada anggota. Dan otomatis terima kasih sekali kita juga pada Pak Eko yang emang sudah memberikan cara bagi orang-orang yang terkena diabetes. Dan semoga ke depannya banyak orang yang bisa terselamatkan. Menurut Pak Eko, saya ingat lagi, jangan telah jadi orang. Begitu ya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mentor Bapak Ibu sekalian, jangan lelah menjadi orang baik. Karena saat ini dibutuhkan sekali Bapak Ibu semua untuk memperhatikan sekitar kita banyak orang yang sakit dan perlu dibantu. Bapak Ibu yang sudah sembuh, bantulah teman-teman yang belum. Supaya mereka selalu bersemangat. Bapak Ibu ya. Mbak Arya, sekarang Mbak Arya. Pak Sonson, terima kasih banyak Pak Sonson. Sama-sama Pak. Sama-sama. Mbak Arya, apa kesan dan pesan? Silakan. Ini orang yang paling pertama nih yang menemukan. Bapak Ibu di sini. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Maria. Senang sekali ya Pak ya. Ini kan grup yang saya bentuk pertama kali nih dari DOL 121. Kemudian langsung lagi 5 orang yang uji V terbalik. Happy akhirnya dari DOL yang saya bentuk ada yang berhasil. Terutama saya terima kasih kepada Pak Han karena mau ya membimbing teman-temannya sampai berhasil seperti ini. Happy banget, terima kasih banget. Kemudian ucapan terima kasih saya untuk ke-5 orang beliau-beliau ini yang sudah berjuang. Terima kasih sudah mau berjuang bersama Mobi. Itu saja sih Pak. Sampai bingung. Terima kasih Mbak Ria. Oke, Mbak Ria. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sayang Pak Karsono ya, suaranya terputus-putus ya. Kalau saya pengen mendengarkan ceritanya. Mungkin masih masih bisa kesempatan Pak Karsono? Masih bisakah? Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian data yang saya terima dari Mbak Mary mengenai Bapak Ibu sekalian. Ini dia V terbaliknya, ya. Ini satu persatu. Wah, ini nasinya dengan segala macam ketupat sayur, ya. 92, 126, 90. Kemudian dicoba lagi, ya kan? 86, 218, 89. Turun hanya 4 jam. Kemudian yang selanjutnya 19, 117, 100. Wah, ini kemudian dicoba 81, 107, 85. Menu pisang. Ada sambal pete, kentang, telur, ayam goreng. Tahan sini. Urin, pH-nya bisa lihat. Ya, untuk
745 dan air pump adalah 7,6. Ya berarti nggak ada masalah dengan alatnya. Pak Burni, ini Bapak Burni bisa lihat ya mulai puasanya 84, kemudian 95 ke 4 jam 67. Demikian selanjutnya. Bapak Ibu bisa lihat ini komplit pakai pete. Pakai jus tomat lagi, ada gulanya lagi. Aduh keren ini. Ini kayaknya mau lebaran ini. Karena pas lebaran itu. Oh, lebaran. Ini 71, 121, 97. Wah, itu luar biasa. Ini suatu impian-impian orang-orang yang sakit diabetes. Ya, Pak Anwar Wahab. Juga memperlihatkan hasilnya. Kemudian di Rumah Sakit Pelni, Pak Anwar Wahab, bayangkan, HbA1c-nya tinggal 50. Wah, udah bagus sekali. Bagus sekali. Dengan GT yang jelas. Luar biasa. Ya. Terus kemudian Pak Karsono. Ini V terbaliknya 88 132 83. Kemudian ini adalah komunikasi dengan Bu Dr. Dini ya, dengan nampaknya dengan Pak Hans. Karena nggak difoto. Iya, karena nggak difoto. Ini adalah bagaimana informasi kita berikan secara lengkap bahwa banyak bapak dan ibu yang masih tidak percaya apakah bisa berjalan dan bekerja pada tubuh saya. Saya pikir angka 5 orang sebenarnya banyak ya. Yang saya dengar di kelompoknya Pak Hans lebih dari 5 kan Pak ya? Lebih. Lebih dari 5 ya? Yang sudah selesai 6 dengan Bu Eko, tapi seperti tadi yang saya bilang ada Kang Johan. Menurut saya beliau sudah, hanya saja datanya nggak lengkap karena sibuk di reportase. Lantas kemarin 2 hari ini ngobrol dengan Pak Hasan. Pak Hasan malah sejak Februari sudah trial dan itu udah berhasil, hanya saja tidak info. Ya, tentu saja memilih hari yang sama tidak selalu bisa. Saya juga sebenarnya saya meminta kepada angkatan berapa yang kemarin diajukan oleh Niken, ada 12 orang. Satu grup, satu gerombolan juga. 116 itu. Ya, 116 ya, yang ingin bertestimonial 12, tapi kayaknya hanya bisa sekitar 5-6 saja yang bisa bertestimoni karena harinya tidak pas. Karena ini hari yang banyak, masih acara halal bihalal masih banyak. Tapi terima kasih Pak Hans, terima kasih Bu Dini, Pak Anwar, terima kasih Pak Burni, Pak Karsono, terima kasih Pak Sonson, Bu Carkini, terima kasih Mbak Ria untuk segala upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan, terutama para mentor dan admin. Pak Hans, Bapak luar biasa. Karena kenapa? Karena estafet pencerahan nampaknya jatuh ke Bapak. Dan Bapak dengan sabar mau membimbing teman-teman untuk mendapatkan keberhasilan. Biasanya tidak semua orang punya kemauan untuk melakukan hal seperti ini. Pak, ini saya sangat hargai sekali. Sekali lagi, ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita menyelamatkan diri sendiri dengan pola makan ini, maka kita menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Kenapa? Saya selalu berpendapat, dan ini masih saya pertahankan. Tidak ada diabetes yang turunan, tidak ada. Yang ada adalah pola makan yang diturunkan yang keliru, yang membuat kita sakit. Apabila kita sudah punya pemahaman baru, maka seharusnya ini kita tidak berikan lagi ke anak-anak. Tidak akan terturunkan. Karena pola makan kita berhenti kelirunya dan kemudian pola makan yang baik mulai disebarkan oleh anak kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dan saya berdoa sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk testimoni yang sungguh mengesankan saat ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembalikan acaranya ke Mas Ferry. Silakan Mas.